Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terjebak dalam hiruk-pikuk percakapan dan berbagai opini yang terus mengalir. Ada kalanya di tengah segala kebisingan itu, kita lupa akan kekuatan yang tersembunyi dalam sebuah diam. Diam bukan berarti lemah, bukan pula tanda menyerah. Diam adalah seni, sebuah cara untuk mendengarkan, merenung, dan menemukan kedamaian dalam jiwa. Tuhan juga berfirman dalam Qur'an-Nya di surat Al-Qasas ayat 55 yang artinya, dan apabila mereka mendengarkan perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami, dan bagimu amal-amalmu. Kesejahteraan atas kamu, kami tidak mencari orang-orang yang jahil. Di ayat ini, kita diajarkan bahwa diam dalam menghadapi hal-hal yang tidak bermanfaat adalah tanda kebijaksanaan. Menghindari perdebatan yang sia-sia atau perkataan yang merugikan itu tidak hanya menjaga kehormatan kita, tetapi juga menjauhkan hati dari kotoran akibat emosi negatif. Coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana sebuah pertengkaran hanya menjadi semakin panas karena semua pihak ingin menang dalam argumen? Dalam situasi seperti ini, diam seringkali menjadi solusi terbaik. Bukan karena kita kalah, tetapi karena kita memiliki kedamaian di atas kemenangan sementara. Misalnya, seorang teman memancing emosi kita dengan kritik yang tidak konstruktif. Jika kita membalas dengan emosi, situasi akan semakin buruk. Tetapi ketika kita diam, kita memberi ruang untuk berpikir, menenangkan diri, dan merespon dengan cara yang lebih bijaksana di waktu yang tepat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diam juga adalah pintu untuk mendengarkan dan merenung. Ketika kita diam, kita memberikan ruang bagi diri kita untuk mendengar lebih banyak. Baik itu mendengar orang lain, suara hati, atau bahkan bisikan ilahi yang sering kali terabaikan di tengah kebisikan dunia. Seorang siswa misalnya, belajar lebih baik bukan hanya dengan banyak bicara, tetapi dengan mendengarkan gurunya secara seksama. Begitu pula dalam kehidupan spiritual, kita seringkali lebih dekat dengan Tuhan saat kita hening, mengasingkan diri dari gangguan, dan fokus dalam doa serta refleksi diri. Tuhan juga berfirman dalam suratnya, yaitu surat Al-A'raf ayat 205, yang artinya adalah, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ayat ini mengingatkan kita bahwa
doa dan zikir yang dilakukan dalam kesunyian seringkali memiliki kekuatan yang mendalam, karena hati kita benar-benar terfokus kepada Allah. Penting untuk dipahami bahwa diam tidak berarti pasif atau acuh tak acuh. Diam adalah kekuatan yang aktif. Diam memberi kita waktu untuk merenung, memahami situasi, dan mengambil keputusan yang bijaksana. Dalam konflik, diam dapat menjadi cara untuk meredam emosi. Dalam dialog, diam memberi kita kesempatan untuk mendengar. Dan dalam hubungan dengan Tuhan, diam menjadi bentuk penghambaan yang penuh rasa syukur dan kerendahan hati. Mari kita lihat seorang pemimpin yang bijaksana. Saat menghadapi kritik yang tajam, pemimpin itu tidak langsung membalas dengan kata-kata. Ia diam sejenak, merenungkan apa yang dikatakan, dan memutuskan respon yang tidak hanya mempertahankan martabatnya, tetapi juga memberikan pelajaran bagi orang-orang. Sikap ini mirip dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam banyak situasi, beliau memilih diam daripada berbicara yang bisa memicu perpecahan. Namun, ketika waktunya tiba untuk berbicara, beliau selalu memilih kata-kata yang penuh hikmah dan membawa kebaikan. Diam juga adalah bentuk sebuah ibadah. Karena dengan diam kita menjaga lisan dari berbagai kata-kata yang buruk. Tidak hanya dalam bentuk kata-kata yang tidak seharusnya kita ucapkan. Seperti firman Tuhan di suratnya Qaf ayat 18. Tidak ada satu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Dalam ayat ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam berkata-kata. Dia memberikan kita kesempatan untuk memastikan bahwa setiap kata yang keluar dari lisan kita adalah sesuatu yang baik, bermanfaat, dan membawa pahala. Hikmah dari memaknai diam yang pertama adalah sebagai kekuatan. Diam bukan kelemahan, tetapi tanda kedewasaan dalam menyikapi situasi. Diam untuk merenung dapat melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas. Diam sebagai ibadah adalah menjaga lisan dalam bentuk yang mendekatkan kita kepada Tuhan kita. Pada akhirnya, memaknai diam adalah tentang menemukan ketenangan dalam kesunyian dan kebijaksanaan dalam keheningan. Diam bukan berarti menyerah, tetapi cara untuk menunjukkan kendali diri dan memilih jalan yang lebih baik. Semoga kita semua diberi hikmah untuk memahami kapan harus berbicara dan kapan harusnya kita diam, agar setiap langkah kita membawa manfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Karena diam adalah ketenangan, kekuatan, dan keberkahan.